Puri, Puri, sini Puri, Ah, Puri. bentar jangan ganggu. Gimana sih? Ayo kita ikut acara Snio nih. Kita belajar dan Tuhan. Kita kan harus lebih dekat pada Tuhan pada saat ini. Aku kan lagi asing main game. Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gimana sih? Ini loh. Sekarang ini kan Tuhan cinta lagi datang. Kita harus lebih dekat sama Tuhan. Tuh, kamu nggak tahu nih, sekarang banyak bencana-bencana alam. Banyak penyakit-penyakit yang aneh-aneh lagi. Aduh, belum lagi macam-macam lah. Itu kan tanda-tanda Tuhan mau datang. Kita harus Hmm, lebih dekat sama Tuhan. Makanya ikut acara sendiri yuk, biar kita tahu tentang kedatangan Tuhan yuk. gitu ya. Iya. Asik nggak sih acaranya? Nah, inilah pokoknya kita ikut aja. Sakit dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita tahu nanti. Oh, baiklah, baiklah. Halo teman-teman. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam Selamat malam teman-teman. Ya, teman-teman. selamat datang bersama dengan kami. Kami yang bernama Saya Putih. dan saya Anjas Moro. Kami berdua akan memandu dalam acara Senyum pada malam hari ini yaitu Suara suara radio buatan buatan interaktif interaktif online. online. Eh, kita akan memulai acara kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Ruth Simanjuntak. Kita sama-sama berdoa, anak-anak. Sikap berdoa yang baik, tutup mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas kebaikan-Mu hingga pada saat ini kami anak-anak dapat berkumpul untuk melakukan acara live streaming Senio kami. Kiranya Tuhan memberkati acara ini ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan ikut campur tangan di dalam sinyal dan di dalam HP dan di dalam laptop. Biarlah kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami sehingga Engkau lancarkan acara ini ya Tuhan. Tidak ada gangguan suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan bersama dengan kami. Dengarlah permohonan kami ini ya Tuhan, karena doa ini kami serahkan di dalam anak-Mu yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Nih, Amin. teman-teman, ada yang tahu nggak ya pembicara kita malam ini? Kamu tahu nggak siapa? Siapa ya? Saya belum tahu nih. Itu loh, pendeta Ferdinand Tarigan. Presiden tarikan. Presiden tarikan itu dari mana? Saya nggak tahu. Kenalin dong. Teman-teman, teman-teman ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu penjelasan. Oh, ada. Saya kok belum tahu ya. Nah, nih. Oke, kita panggil Memfonio untuk ngenalin pendeta Ferdinand Tarigan. Oh, iya, iya. Memfoni. Ya, terima kasih Kakak Puri dan juga panggil Kakak juga ya, Kakak Puri dan juga Kakak Anjas Moro. Begitu ya? Iya. Waduh, terima kasih banyak, luar biasa sambutannya pada malam hari ini. Baik, shalom, selamat malam adik-adik semua. Mana suaranya? Wah, Selamat malam. Amin, luar biasa ya anak-anak ini, luar biasa, tetap semangat. Walaupun di sini lagi hujan dan dingin banget nih. Baik, pada malam hari ini Ibu Foni mau kenalkan pembicara kita ya. Pembicara kita bernama Abang Pendeta Ferdinand Tarigan. Katanya tadi sudah ada yang kenal ya, mungkin hanya kenal namanya saja. Tapi sekarang Ibu Foni mau kenalkan lebih dekat lagi. Kalau tak kenal maka tak sayang, betul kan?
Nah, Pak Pendeta Ferdinand ini lahir di suatu tempat yang namanya bagus juga, namanya sebuah tempat bernama Sukamaju, ya. Sukamaju, kelahiran 14 November tahun 1995. Wah, masih muda ya Bang Pendetanya ya. Nah, Pak Pendeta ini sudah pernah juga melayani di sebuah tempat. Nah, ini tempatnya di pedalaman Kalimantan Barat. Nah, siapa nih adik-adik yang pernah pergi ke Kalimantan Barat? Belum pernah kan? Nah, jadi Bapak Pendeta ini sudah pernah melayani di pedalaman jauh banget. Ibu Foni dulu pernah ke tempat itu, tapi cuma sekali. Tapi yang hebatnya, Abang Pendeta ini sudah pernah tinggal di situ selama mungkin kurang lebih berapa lama ya Pak Pendeta? Ada setahun atau 8 bulan? 10 bulan Ibu Pendeta. Wah, 10 bulan di tempat pedalaman yang enggak ada sinyal, ya, yang enggak ada listrik, gelap, tidak bisa main internet. Wah, tapi pendeta ini luar biasa sudah 10 bulan di tempat itu, ya. Luar biasa sekali, tentu punya banyak pengalaman yang menarik nanti yang mau diceritain sama adik-adik semua ya. Lalu Pak Pendeta ini juga sebagai ketua tim pelayanan. Wah, sudah pernah jadi ketua tim loh ya. Di kampus ministry Unai untuk melayani di Tawangmangu, Jawa Tengah. Oh, rupanya Pak Pendeta ini tahun 2019 sudah pernah datang melayani di Jawa Tengah, adik-adik semua ya. Dan Januari 2020 sampai April 2020 pernah sebagai Pak Guru. Nah, sebagai Pak Guru di SD Advent Parompong. Waduh, pasti Abang Pendeta ini pinter ya, suka sama anak-anak juga ya, pernah jadi Pak Guru. Oke, nah itulah perkenalan kita sama Abang Pendeta Ferdinand ya, panggilannya Ferdinand. Kita sapa dulu yuk adik-adik semua. Halo, selamat malam Pak Pendeta Ferdinand. Halo, selamat malam semua adik-adik. Selamat malam. Wah, semua sudah dengar suaranya Abang Pendeta ya, sekarang udah kenal semuanya. Nah, saat ini adik-adik semua siapkan ya, jangan lupa bukunya, bolpennya, catat poin-poin penting yang diajarin sama Bang Pendeta. Nanti kuisisnya itu pasti gampang dijawab ya. Semoga adik-adik senang mengikutinya ya. Kami kembalikan kepada Kakak Puri dan juga Kakak Anjas Moro. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Foni. Udah kenal ya semua ya teman-teman. Sudah. Kita siapkan ya, jangan lupa bawa buku, bawa pulpen. Jangan lupa senjatanya ya. Apa senjata kita? Apa ya? Oh, Alkitab ini pasti. Ya, jangan lupa ya. Yuk kita sama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan. Tadi Bapak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Oke, langsung. Ya, langsung. Oke, selamat sore menjelang malam untuk kita semuanya. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore sekali lagi. Malam. Iya, ya, sebentar lagi sudah malam. Kita bersyukur pertama-tama kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk perkenalannya Ibu Pendeta Naibaho yang sudah memperkenalkan saya secara singkat. Ya, mungkin dari adik-adik yang hadir pada saat ini, mungkin ada yang kenal dengan saya, atau mungkin kita pernah bertemu di mana gitu, tapi tidak saling sapa ya. Atau juga mungkin kita berteman di media sosial, atau di Instagram, di Facebook, ya. Dan juga kalau kapan-kapan main ke Banjarnegara, kebetulan saya sekarang ada di Banjarnegara, boleh mampir ya, supaya kita boleh bersama-sama dan kenal lebih dekat. Oke.
Dan topik yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah apakah Yesus akan datang segera? Nah, ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari, demi mempersiapkan kita anak-anak generasi yang saat ini untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Amin. Amin ya. Terima kasih untuk responnya. Tapi untuk mengawali firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau bercerita dulu. Siapa yang mau suka dengar cerita? Iya, suka dengar cerita ya. Judulnya ialah pembahasan kita ini, apakah Yesus akan datang dengan segera? Ya, dulu waktu saya bersekolah seperti adik-adik sekalian, tepatnya di bangku SMA dulu, saya punya guru yang sangat cantik ya. Guru cantik ini dia mengajar mata pelajaran kimia. Sebenarnya saya dulu nggak terlalu suka pelajaran kimia, tetapi karena gurunya cantik, jadi masih diingat sampai sekarang ya. Nah, keistimewaan daripada guru ini, ibu ini dulu baru pandiangan ya, masih gadis waktu itu. Ibu ini suka sekali pakai sepatu yang tinggi, sepatu apa nama itu, high heels kah ya. Nah, jadi hampir setiap hari itu dia menggunakan sepatu yang haknya tinggi. Jadi kalau dia berjalan di lantai itu, langsung terdengar suaranya. Jadi kalau terdengar suara sepatu tok, 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 katanya ada di lantai, murid-murid sudah tahu bahwa itu tandanya Ibu Pandiangan sudah mau datang. Ya, itu tandanya Ibu Pandiangan sudah dekat, sudah hampir di depan pintu. Jadi anak-anak, teman-teman yang tadinya ribut, tiba-tiba menjadi diam. Yang tadinya asik Ibu Pandiangan akan datang. Ya, ada tanda-tandanya bahwa dia akan hampir tiba di kelas. Ada tanda-tandanya. Ya, begitupun di dalam kehidupan kita, ketika seorang pemimpin datang ke suatu daerah, pasti ada tanda-tandanya. Ketika bupati datang ke sebuah perkampungan untuk mengecek sesuatu mungkin, ada persiapan-persiapan yang dilakukan ya, ataukah itu jalan-jalan yang tadinya rusak diperbaiki, masyarakat yang rumahnya tinggal di dekat pinggir jalan itu dibuat pekarangannya sebagus mungkin agar pada saat bupatinya melintas itu terlihat sangat bagus sekali. Begitupun kalau gubernurnya datang ya, gubernurnya datang juga bupati menyambut. Bahkan ada juga sekolah yang meliburkan supaya gubernur itu bisa disambut oleh siswa-siswanya dengan meriah. Begitupun ya, kalau Pak Presiden kita datang mengunjungi suatu tempat, seperti yang adik-adik lihat di screen ini, di gambar ya, bagaimana meriahnya sambutan siswa-siswa yang ada di sekolah menyambut presidennya ya, disambut dengan tari-tarian, disambut dengan makanan khas, pakaian khas. Artinya ada tanda-tandanya bahwa presiden akan datang ya. Slide selanjutnya. Nah, apa-apa aja tanda-tandanya ya, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, ada 5 tanda-tandanya yang adik-adik bisa lihat di screen ketika seorang pemimpin datang mengunjungi suatu daerah ya. Saya tidak tahu apakah adik-adik waktu sekolah dulu pernah diliburkan karena menyambut gubernur datang, menyambut presiden datang, mungkin pernah ya. Tapi
Itu menjadi pengalaman buat kita. Nah, lalu sekarang kita masuk kepada inti dari pelajaran kita pada malam hari ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, lalu apa tanda bahwa Yesus akan datang ke dunia ini? Ya, apa tanda-tandanya? Tentunya Yesus juga berikan tanda bahwa Dia akan segera datang. Ya, peristiwa ini ditandai pada saat Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa di waktu yang akan datang Dia pasti kembali untuk kali yang kedua. Yesus datang untuk menjemput umat-umatnya yang percaya kepadanya, ya. Tetapi yang Yesus berikan kepada murid-muridnya itu adalah tanda, ya. Kenapa harus tanda? Supaya anak-anak atau murid-murid dan seluruh manusia agar memperhatikan tanda itu, agar umat manusia tahu untuk mempelajarinya, ya. Pak Pendeta, kenapa Yesus tidak katakan kapan Dia datang itu berbentuk, ataukah tanggalnya kapan, hari apa, bulan berapa, tahun berapa? Yesus tidak katakan waktu yang tepat, tetapi Yesus berikan tanda-tanda supaya kita semuanya, adik-adik sekalian, memperhatikan tanda itu, ya. Satu ayat yang mau saya awali pada pembahasan kita ini, bagi adik-adik yang membawa Alkitab, sebelum sampai ke dalam ke kitab Matius 24 ayat 3 ini, ya, itu tadi sudah kita bahas. Sekarang mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 24 di ayatnya yang ke-36, ya. Adik-adik boleh buka di dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-36, ya. Saya bacakan. Firman Tuhan katakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu, ya. Jadi yang tahu kapan persis waktunya Yesus datang ke dunia ini hanyalah Allah Bapa sendiri. Malaikat-malaikat tidak, bahkan anak pun tidak, ya. Nah, lalu kita masuk ke tanda yang pertama, ya. Setidaknya kesempatan ini kita akan membahas 10 tanda sebelum Yesus datang ke dunia ini. Masing-masing tanda ini mungkin terjadi di masa lalu sebelum Pak Pendeta lahir, sebelum adik-adik lahir, atau juga bahkan sebelum orang tua kita lahir. Ada juga di beberapa tanda itu terjadi di zaman kita sekarang, dan ada juga yang mungkin terjadi di waktu yang akan mendatang, ya. Lalu mari kita lihat di dalam tanda yang pertama. Tanda apa saja yang kita bahas pada kesempatan ini? Yang pertama itu adalah adanya penderitaan, teror, dan kebingungan, ya. Kalau kita buka di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28 katakan bahwa ini tanda yang pertama. Perhatikan ya adik-adik, ya. Dikatakan bahwa dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut, ya. Lalu dikatakan lagi, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa di bumi ini, ya. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah
dekat. Itu firman Tuhan tanda yang pertama. Luar biasa tadi dikatakan ya. Dikatakan bahwa tanda pertama itu akan ada manusia yang mati oleh karena ketakutan katanya. Jadi kematian itu bukan hanya terjadi karena kecelakaan, karena virus, tapi kematian itu bisa disebabkan karena ketakutan. Itulah tanda yang pertama ya. Lalu apa tanda berikutnya? Nah, sekarang tanda yang kedua ini ya adalah mengenai bencana alam ya. Kita sekarang memasuki di tahun 2021. Di tahun 2021 ini kita seluruh umat manusia, khususnya di Indonesia ini, begitu banyak menghadapi bencana alam. Ya, bencana alam mulai dari ujung ke ujung. Apa saja bencana alam yang sudah terjadi sekarang ini? Pertama yang saya lihat di sini adalah longsor yang terjadi di Sumedang beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan sekitar 40 orang meninggal. Yang kedua, gempa yang ada di Sulawesi Barat yang mengakibatkan 80 orang meninggal. Lalu dan juga ada banjir dan longsor yang ada di Manado ya. Kita pastinya kemarin mendengar beritanya di layar televisi kita, dan menurut data yang saya lihat itu mengakibatkan 6 orang meninggal. Lalu yang keempat, yang sekarang dan beberapa hari yang lalu terjadi ini adalah banjir dan longsor di wilayah NTT dan NTB. Dan lebih ngerinya lagi, mengakibatkan 165 orang meninggal dunia karena bencana alam tersebut. Ini yang terjadi hanya di tahun 2021 adik-adik. Belum yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah yang terjadi sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, sebelum orang tua kita lahir, sebelum Pak Pendeta lahir, dan sebelum di zaman adik di negara Cina pada tanggal 23 Januari tahun 1556 yang mengakibatkan sekitar kurang lebih 830.000 orang meninggal. Wow, banyak sekali ya, banyak sekali yang meninggal waktu itu. Berikutnya itu ya, salah satu gempa yang terbesar di dunia dan juga di negara kita ini waktu di Aceh. Waktu di Aceh sehingga mengakibatkan sekitar 227.000 lebih orang meninggal. Itu belum termasuk berapa yang luka, berapa bangunan yang runtuh, berapa banyak benda-benda berharga yang hancur karena gempa. Itu tanda yang kedua yang Yesus berikan bahwa tanda itu akan digenapi baru dia datang ya, dan tanda itu sudah tergenapi, artinya sudah terjadi. Lalu masuk ke tanda yang ketiga. Apa tanda yang ketiga? Mari kita perhatikan lagi di slide-nya, itu adalah penumpukan kekayaan ya. Di dunia ini semakin banyak yang makin kaya, tetapi semakin banyak juga orang yang hidupnya miskin. Ya, tidak perlu kita tanyakan mengapa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu sudah Tuhan tuliskan, karena itu Tuhan sudah nubuatkan di masa lalu. Kitab Yakobus 5 ayat 3 katakan bahwa kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir katanya. Yang kaya semakin kaya, bisnisnya semakin membaik. Tetapi tidak jarang kita melihat banyak pengemis, banyak
orang yang hanya bergantung kepada menjual suaranya di jalanan, ya. Ada yang hanya bekerja paruh waktu dan sebagainya. Adik-adik tidak perlu tanyakan kenapa bisa begitu, Pak. Ya, di Jakarta lagi contohnya, di Jakarta itu gudangnya duit di sana. Tetapi banyak orang miskin yang adik-adik bisa lihat. Kenapa bisa begitu? Alkitab sudah mencatat dan itu terbukti terjadi di zaman kita sekarang. Lalu tanda yang berikutnya itu adalah kegelisahan masyarakat. Ya, ada yang pernah merasa gelisah di sini adik-adik? Ya, gelisah karena tugasnya belum selesai, gelisah karena tidak mendapat uang jajan dari orang tua, ya. Pastinya kita pernah gelisah. Tapi di tanda yang keempat ini, kegelisahan yang dirasakan oleh umat-umat manusia adalah salah satunya ketika pekerjaan seseorang tidak mendapatkan upah yang setimpal. Ya. Dan itu sebabnya terjadi permasalahan bentrok antara orang kaya dengan orang miskin, ya. Itu sebabnya orang yang miskin menjadi gelisah keluarganya. Istri dan suami gelisah karena rasa capek yang mereka rasakan bekerja sepanjang hari tidak setimpal dengan apa yang mereka terima, ya. Orang kaya memperbudak orang miskin demi mendapatkan keuntungan. Orang kaya berusaha memperkaya diri tanpa memikirkan rakyat-rakyat yang kecil. Itu juga terjadi di zaman kita sekarang. Sudah berapa tanda adik-adik? Ya, yang masih fokus sudah berapa tanda? Sudah 4 tanda. Dan 4 tanda itu kalau adik-adik perhatikan itu terjadi di zaman kita sekarang. Lalu apa tanda yang kelima? Itu adalah kemerosotan moral, ya. Apa itu kemerosotan moral, Pak Pendeta? Mungkin adik-adik bertanya. Di sini saya bacakan, ya. Apa sih itu kemerosotan moral? Yaitu adalah kemunduran akhlak dan budi pekerti, ya. Dan salah satunya negara yang sementara ini benar-benar merosot moralnya adalah negara kita Indonesia. Anak-anak mudanya, ya, semakin hari semakin merosot moralnya. Padahal orang tua sudah berikan nasihat, guru di sekolah sudah berikan nasihat. Tetapi masih banyak anak-anak muda zaman sekarang yang punya pergaulan bebas. Ya, ada yang mengkonsumsi narkoba, ada yang minuman-minuman keras, dan juga ada yang mengkonsumsi minuman keras. Ya, lalu pertanyaannya kembali, kenapa ini bisa terjadi? Alkitab sudah mencatat berapa ribu tahun yang lalu. Ya, firman Tuhan sudah nubuatkan jauh-jauh sekali dan benar-benar persis terjadi di zaman kita sekarang. Ya, di sini dikatakan, mari kita baca di slide itu di dalam firman Tuhan, kitab 2 Timotius 3 ayat, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan juga ayat yang ke-13. Ya, di sini saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, ini yang pertama. Mencintai diri sendiri, lalu menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemberontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, ini terjadi di
kalangan anak muda kita sekarang. Saya berharap anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Advent, tidak ada yang seperti itu ya adik-adik ya. Kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, punya moral yang baik ya. Tahu bagaimana memperlakukan orang yang lebih dewasa. Coba di next slide, coba kita lihat itu. Salah satu kemerosotan moral adalah ya, coba lihat di slide itu. Apa katanya di situ? Bayangkan seorang anak tega membunuh ibunya katanya. Seorang anak tega membunuh orang tua yang sudah membesarkan dia sejak lahir. Ini bukan berita hoax ya, itu tertera di berita beberapa waktu lalu. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi moral, udah merosot moralnya. Itulah tanda berikutnya yang kita harus pahami, bahwa tanda Yesus akan datang segera. Kemerosotan moral, tidak tahu berterima kasih, pembual, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke tanda yang ke-6 ya. Jangan gelisah adik-adik ya. Waktunya nggak akan lama lagi ya. Tanda yang ke-6 itu adalah munculnya nabi-nabi palsu ya, dan juga munculnya penyebaran ilmu sihir. Jadi penyebaran nabi palsu, ilmu sihir yang Pak Pendeta berikan ini bukan seperti yang di film-film ya, bukan yang di film Indosiar, bukan yang seperti yang ada di film animasi. Mungkin adik-adik belum pernah melihatnya secara langsung atau mungkin belum mendengar kabarnya secara langsung. Dikatakan bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu katanya. Mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ingat ya, yang memberikan tanda-tanda ini bukan Tuhan, tetapi mereka adalah nabi palsu yang merupakan utusan dari si iblis. Jadi kalau melihat penyembuhan-penyembuhan yang besar, orang-orang yang bisa disembuhkan secara tiba-tiba, ya, jangan terlalu yakin bahwa itu penyembuhan dari Tuhan. Bisa jadi itulah Mesias-Mesias palsu. Di negara kita ini belum begitu banyak yang muncul. Tapi di luar di sana, di benua Amerika di negara tertentu, sudah banyak yang muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu. Ya, hati-hati. Ya, ini peringatan buat kita juga supaya kita lebih berhati-hati. Lalu kita masuk kepada tanda yang ke-7. Ya, tanda yang ke-7 itu ialah dunia yang bangkit, rencana damai dan persiapan perang. Ya, semakin hari bangsa-bangsa di dunia menyadari bahwa dunia ini semakin banyak masalah. Itu sebabnya masing-masing negara mengusulkan supaya adanya damai, ya, supaya mengusulkan ada damai di sana. Tetapi pada kenyataannya damai yang sesungguhnya tidak terjadi. Ya, mereka berharap bahwa mereka bisa menciptakan kedamaian oleh karena kemampuan mereka sendiri. Ya. Di dalam kitab Yoel 3 pasal 3 ayat 12 dan 14 katakan bahwa baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju, ayunkanlah sabit sebab sudah masa tuaian, sebab banyak kejahatan mereka. Lalu ayat selanjutnya katakan banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, itu sebabnya perhatikan juga di tanda yang bagian 7 ini ya. Lalu yang ke-8 berikutnya, tanda yang ke-8 ya, hampir sama dengan tanda yang ke-7
tanda yang bagian 7 tadi, ya, suatu kali Nabi Mika dan Yoel meramalkan bahwa pada waktu yang sama, ketika bangsa-bangsa berbicara mengenai keinginan mereka untuk perdamaian, tetapi antar negara dengan negara yang lain tidak saling percaya satu sama lain, ya. Sekalipun seperti organisasi besar di dunia ini seperti PBB mencetuskan supaya adanya perdamaian, tetapi bangsa-bangsa tidak percaya satu dengan yang lain, ya. Tetap adanya rasa was-was, rasa hati-hati antara satu dengan yang lain, ya. Itu sebabnya masing-masing negara ini tetap mempersiapkan alat-alat alutsista mereka supaya mengantisipasi kalau suatu saat terjadi perang dan sebagainya, maka mereka punya kekuatan yang cukup, ya. Orang-orang berusaha untuk menciptakan kedamaian, tetapi pada akhirnya kedamaian itu tidak tercipta. Yang ada semakin hari bangsa-bangsa di dunia ini, ya, makin sering muncul isu-isu terjadinya perang antara negara-negara superpower, saling adu kekuatan, saling adu kemampuan, ya. Tetapi kedamaian yang sesungguhnya adalah ketika Yesus datang yang kedua kali. Kita dibangkitkan, kita dibawa berangkat ke surga. Disitulah kita dapatkan kedamaian yang sebenarnya, ya. Lalu tanda yang ke-9 adalah, ya, dua tanda terakhir. Apa tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Tanda yang ke-9 adalah kemajuan alat-alat modern, ya. Kalau adik-adik perhatikan dalam kitab Daniel 12 ayat 4 itu, boleh diperhatikan di slide-nya itu, dikatakan bahwa, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah, katanya. Ini nubuatan dari Daniel. Di sini Daniel menyatakan bahwa pengetahuan akan nubuatannya akan bertambah di zaman-zaman kita sekarang, ya. Contohnya itu apa? Kalau seandainya kita lihat, adik-adik, boleh dilihat di slide berikutnya, Mas. Ya, teknologi akan semakin banyak dan semakin maju. Kalau di zaman orang tua kita dulu belum menikmati teknologi yang sehebat sekarang ini, ya. Dulu kalau mengirimkan pesan itu harus melewati surat, ya. Kalau seandainya mengirimkan sesuatu kepada keluarga yang jauh, harus melewati kantor pos dan itu menunggu waktu yang cukup lama. Tetapi di zaman kita sekarang, alat teknologi dan komunikasi itu bukan hanya lagi sebagai kebutuhan, tetapi itu sudah menjadi gaya hidup, ya. Itu sudah menjadi tren anak muda, bahkan anak kecil zaman sekarang. Di sisi lain teknologi itu membantu kita. Tetapi jangan sampai kita keliru bahwa teknologi juga dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, di masa mendatang akan muncul teknologi yang di luar pikiran kita, yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Seperti yang sekarang ini, ya, handphone Android sudah rata-rata menggunakan layar sentuh, ya. Semakin hari kameranya makin banyak, ya. Nggak tahu teknologi ke depannya itu muncul gadget-gadget seperti apa, ya. Karena Daniel sudah menubuatkan bahwa semakin hari semakin banyak orang-orang pintar, semakin muncul orang-orang yang hebat, katanya. Ya, itu sebabnya tanda yang ke-9 ini itu bisa menjadi penolong bagi kita di dalam menjalankan aktivitas, tetapi jangan salah, itu juga
menjadi salah satu tanda bahwa kerajaan dunia ini akan segera berakhir. Dan sebagai penutup, tanda yang terakhir adalah, mari buka di dalam kitab Matius 24 ayatnya yang ke-14. Ya. Di dalam Matius 24 dan 14 katakan bahwa, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Sebagai tanda terakhir, kenapa Yesus belum datang ke dunia ini? Karena tanda yang ke-10 ini belum sepenuhnya tergenap. Ya. Tanda yang ke-10 ini sementara sedang terjadi. Ya. Tanda yang ke-10 ini sementara terjadi di dunia kita sekarang, tetapi belum sepenuhnya. Injil belum menyebar ke seluruh dunia. Ya, itu sebabnya ada beberapa teman-teman kita yang sementara saat ini berada di pedalaman memberitakan Injil yang murni kepada orang-orang di sana. Ada yang di Kalimantan seperti saya dulu, seperti Pak Pendeta dulu. Ada yang di Papua, ada yang di Sumatera Selatan, banyak sekali. Ya, kenapa itu harus terjadi? Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dalam arti kebenaran. Ya. Karena adik-adik tahu bahwa di dunia kita sekarang banyak yang mengenal Tuhan, tetapi hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal kebenaran dengan murni. Ya. Mereka tidak mengenal kebenaran secara mutlak. Mereka hanya tahu bagian luarnya saja. Kita mau supaya dunia ini boleh selamat. Kita mau supaya orang-orang mengenal Tuhan itu secara sepenuhnya, bukan sekedarnya saja. Oke, next slide. Ya, dikatakan di situ bahwa sesungguhnya Injil sedang menyebar ke seluruh dunia seperti yang tidak pernah sebelumnya. Melalui satelit pekabaran Kristen, secara serentak disiarkan kepada hampir semua orang di negara. Ya. Dan juga kita sedang hidup tepat pada hari yang Yesus telah katakan, Injil ini akan dikabarkan ke seluruh dunia, barulah kiamat akan tiba. Itulah tanda yang ke-10. Next slide. Dan sebagai kesimpulannya, ya, seperti yang kita baca di slide itu, ya, di dalam Matius 24 ayat 44 katakan bahwa sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, itu salah satu ayat menjadi penguat bagi kita semuanya, adik-adik. Ya, saya berdoa, saya berharap kepada kita semuanya, ya, dari antara 10 tanda yang sudah kita pelajari itu, saya percaya hampir semua sudah tergenapi. Matius 24 ayat 14 itu sedang hampir tergenapi. Artinya bahwa Yesus akan segera datang, menjemput kita, umat-umatnya yang sisa saat ini. Kita berharap kita yang hadir pada ibadah Zoom ini, sama-sama ketika Tuhan datang, kita boleh bertemu di surga, dan boleh berbahagia dan mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya di sana. Itulah pekabaran yang saya dapat bagikan. Apakah Yesus akan segera datang? Ya, jawabnya Yesus akan segera datang, menjemput kita, dan kita persiapkan diri kita untuk layak berada di surga. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Puji Tuhan ya, kita Iya. sudah mendengarkan firman Tuhan atau pelajaran tentang kedatangan Tuhan.
yang akan segera datang. Puri benar toh, tadi Iya. kita sudah kasih tahu bahwa memang tanda-tandanya hampir semua tergenapi. Dan tugas kita satu, yaitu kita harus mengabarkan Injil ke seluruh dunia supaya Tuhan akan datang. Iya. Teman-teman merasa terberkati nggak dengan pelajaran tadi? Terima kasih. Terberkati ya. Ya. Teman-teman, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Memfoni. Silakan, Mem. Terima kasih Kakak Puri dan Kakak Anjas Moro yang baik. Baik. Luar biasa adik-adik semua ya. Coba kasih emoticon dulu deh sebelum kita ucapin terima kasih. Kita lihat dulu emoticon apa yang dikasih sama adik-adik. Ayo, wah ada tanda kasih, ada tanda jempol, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, Pak Pendeta Ferdinand Tarigan sudah lihat sendiri ya, anak-anak sudah lewat emoticon ucapin terima kasih banyak, luar biasa ya, lewat tanda jempol dan tanda kasih. Baik, Bapak Pendeta Ferdinand Tarigan, kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Bang Pendeta Tarigan pada malam hari ini. Yesus apakah akan segera datang? Luar biasa, sudah dipaparkan dengan begitu luar biasa. Semoga adik-adik mendengarkan dengan baik ya, bahwa dunia ini tidak semakin baik, kata Abang Pendeta tadi, semakin jahat. Tetapi anak-anak, semua yang ada di kelas SNIO ini harus menjadi semakin baik. Baik, Bang Pendeta Tarigan, Tuhan Yesus memberkati selalu pelayanannya di Kabupaten Banjarnegara ya. Sukses, selalu menjadi berkat bagi banyak orang dan memberitakan kabar baik kepada banyak orang sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa ke surga. Semoga lain waktu kita boleh undang lagi ya Bang Pendeta Ferdinand Tarigan ya. Siapa yang setuju angkat tangannya? Ayo lambaikan tangannya. Sekaligus kita bilang terima kasih Bang Pendeta Ferdinand Tarigan. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, baik kami kembalikan kepada Kak Puri dan Kak Anjas Moro. Terima kasih. Terima kasih. Aku janji deh mau jadi anak yang baik. Harus lebih baik. Iya ya. Tuhan akan sama dia. Kita ke surga nanti ya. Iya. Nah, teman-teman, ini acara yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang mau hadiah? Saya mau. Nah, kalau mau, kita ikut quiz dulu ya. Kalian siap? Siap. Siap, saya mau. Oke, Memfoni. Terima kasih Kak Puri. Jadi adik-adik semua, sekarang saatnya tadi sudah dengarkan materi kita yang begitu luar biasa. Saya jelas tadi enak sekali dengar suaranya Bang Pendeta Ferdinand Tarigan ya, dan jelas sekali penjelasannya. Semoga nanti di kuis nggak ada yang X merah, harus dapat 100 semua. Oke, setuju ya? Nanti ketahuan loh. Nah, nanti kalau yang betul semua berarti mendengarkan dengan baik. Apalagi yang mencatat poin-poinnya dengan baik tadi. Ya kalau ada X1 sedih deh hatinya Ibu Foni ya. Sama Bang Pendeta Tarigan pasti sedih. Oke deh, untuk membuktikannya kita sama-sama siapkan aplikasi kuisisnya. Adik-adik sekarang sudah siap? Lalu kalau ada yang nggak punya aplikasi karena memori HP-nya full, silakan klik sudah Ibu Foni bagikan di grup SNIO DJKT. Klik saja ya. Lihat namanya sudah pas belum? Jangan namanya nama ayah atau bunda. Nanti yang dapat hadiah ayah atau bunda, harus nama adiknya ya. Oke. Ya kalau namanya Marcel gitu ya. Ibu Foni doakan yang belum pernah dapat, sudah 10 kali kita pelajaran ya, pelajaran ke-10 semoga dapat. Tapi kalau yang sudah dapat ya Ibu Foni doakan juga semoga juga dapat lagi. Oke, siap ya? Sebentar, siap-siap semuanya.
Tante Foni mau share screen, bagikan kodenya. Sabar ya. Semoga kali ini sinyalnya bagus. Ditunggu ya. Sambil diingat-ingat tadi pelajarannya apa ya poin-poin pentingnya. Oke, siap-siap. Semoga semua sudah di depan aplikasi Quizzes ya. Ini dia. Oke, Tante Foni share screen. Ini dia kodenya. Oke, adik-adik silakan masukin kodenya 481363. Apakah kelihatan semua? Adik-adik semua kelihatan? Kelihatan? Ya. Empat 31363. Silakan ya, baru 6 orang yang bergabung. 481363. 12, 14, 15, 16 orang yang sudah bergabung. 17, 18, 19, 20, 22. Ayo cepat. Oke, ini sepertinya sinyalnya bagus. Semoga nggak muter-muter ya. Oke, nggak apa-apa. Bergabung terus, sudah 26. Kalau nanti sinyalnya muter, adik-adik jangan panik semua ya, tenang. Kita sama-sama berdoa semoga bagus. 26. Ayo siapa lagi? Ibu Foni tunggu nih. Sudah semua nggak ada lagi nih. 26. Tante Foni hitung mundur 10 ya. Habis itu kita mulai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Start. Oke, silakan. Kerjakan dengan baik dan teliti ya adik-adik semua. Alwan, lagi di posisi number 1. Isha Flora, Devon, wah juara 1 semua ini. Semangat ya. Jessica Beverly, Elva, Nico, ayo semangat. Semangat ya adik-adik semua, dikerjakan dengan baik ya. Sudah ada yang selesai? Baca baik-baik soalnya. Hanya 5 soal saja kuisisnya ya. Oke, yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Ada yang sudah selesai? Marcel udah selesai, Marcel? Oke, good. Ya, ada 2 yang raise hand. Elin juga sudah. Oke deh, kita hitung 10, kita selesaikan ya. Setuju ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akhiri ya. Oke, tinggal kita tunggu. Siapakah pemenangnya? Siap-siap. Dan pemenangnya adalah... Yeay! Kita foto langsung. Juara 1 Nathanael. Ya, hilang. Gak apa-apa. Juara 2 adalah Gloria Anom. Juara 3 Christopher Benedict. Oke, selamat ya. Juara 1 Nathanael H dari jemaat mana?
Ayo dijawab loh. Nanti Dan hadiahnya nggak dari sampai. Jemaat Eklesia Semarang, Bu Foni. Ini yang jawab siapa ini? Dia tanya sendiri dong. Siapa lagi? Ini Nathanael ya? Iya. Iya, Bu Pendeta. Wah. Selamat ya Nathanael. Oke. Ya, Juara Bu 2 Gloria Anog. Dari jemaat mana Gloria? Dari Jemaat Manjungan, Bu Pen. Selamat ya Gloria. Lalu juara 3. Ini Nathanael kayaknya sudah pernah, Gloria sudah pernah. Juara 3 Christopher Benedict. Dari jemaat mana Christopher? Dari Jemaat Purwokerto, Ibu Foni. Oke, baru kali ini ya. Kristo ya, betul? Betul. Oke, selamat Kristo. Juara 1 dapat paket alat tulis Rp60.000. Juara 2 dapat paket alat tulis Rp50.000. Dan juara 3 paket alat tulis Rp40.000. Boleh hadiahnya dipostkan dari kantor Getasan. Boleh juga nanti dicapri Ibu Foninya supaya dikirim, ditransfer saja nanti beli sendiri hadiahnya ya. Bagi adik-adik yang tadi belum dapat, udah betul semua, tapi belum kalah cepat, jangan sedih ya. Nanti masih ada berapa kali lagi ya? 26 dikurang 10 berapa ya? Berapa kali adik-adik? 16 pertemuan. Oh, masih 16 pertemuan lagi. Masih semangat nggak semuanya? Atau sudah bosan? Masih semangat? Ayo Bu Foni mau dengar suaranya loh. Masih semangat kan? Masih semangat. Aduh, puji Tuhan, luar biasa. Teng, teng, teng. Tante Foni lihat dulu, ada nggak yang nilainya X? Wah, waduh. Ada lumayan. Lihat masing-masing ya, nggak apa-apa ya. Kalau masih ada yang salah, nanti di ulangan, Senio jangan salah lagi. Ini kan namanya latihan juga ya. Oke. Wah, selamat untuk yang hijau-hijau. Ternyata masih banyak yang salah ini. Wah, merahnya banyak yang ikut 40 orang. Yang betul semua itu ada hanya 6 orang. Enggak deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Ya, yang salah nggak apa-apa ya. Nanti materinya itu akan link YouTube-nya itu nanti setelah diupload sama Pak Adi, Pak Gunadi, nanti akan dikirim linknya ke grup. Lalu nanti materinya yang PowerPoint yang dari Bang Ferdinand Tariga nanti akan Ibu Foni share ke grup. Nanti dipelajarin ulang baik-baik ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh di WA ke Bu Foni. Nanti Bu Foni bisa sampaikan ke Bang Pendeta Tariga, nanti dijawab pertanyaannya. Baik, sampai di sini kuisisnya. Kita kembalikan kepada Kak Puri dan Kak Anjasmoro. Terima kasih. Terima kasih, Mem Foni. Sama-sama, Puri. Wah, selamat ya buat yang menang tadi. Yang masih kalah, enggak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan berikutnya ya. Kalian bisa ikut. Iya. Ya, jangan bersedih hati ya. Makanya nanti tiap hari Selasa kalian harus ikut acara Senio ini ya. Oke? Nah, baiklah teman-teman, acara kita sudah selesai. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bu Herlin, silakan doa tutup. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran. Silakan. Halo, kedengaran? Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Jelas. Oke. Kita akan tutup acara Senio kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa Kekal Kudus yang berada dalam kerajaan surga, di malam yang indah ini kami datang lagi kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua dan juga anak-anak yang mengikuti Zoom pada malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama melalui Bapak Pendeta Tarigan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati itu, biarlah dengan firman dan
kami dengar itu dapat menjadikan kami semua menjadi anak-anak yang lebih baik, yang lebih takut akan Tuhan Bapa. Kami berdoa juga buat teman-teman kami, anak-anak yang belum sempat ikut Zoom pada malam hari ini, mungkin dalam keadaan sakit atau halangan apapun ya Tuhan, Engkau mau melihat keadaan mereka, Engkau yang sakit Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan, agar suatu saat nanti kami bisa sama-sama berkumpul melalui join di Zoom sini. Bapa di surga, berikan kami kesehatan agar kami dapat bertemu kembali pada minggu depan dalam keadaan tubuh yang sehat semua ya Tuhan. Kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan yang penuh kasih, berkatilah anak-anak ini semua Tuhan, biarlah mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan yang penuh kasih, dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Baik teman-teman, jangan keluar dulu ya, kita mau foto bersama dulu. Terima kasih banyak Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kita mau sama-sama dengarkan pengumuman ya, bahwa pelajaran yang ke-11 akan dilaksanakan hari Selasa depan tanggal 20 April dengan jam sama ya, jam 6 sore sampai jam 7. Anak-anak sudah bisa masuk ke dalam Zoom pada pukul 5:45 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita sebelum itu mau menonton acara cerita Alkitab anak-anak. Yang kedua, setelah mengikuti kelas yang ke-10 ini, ada pertanyaan yang harus diisi oleh setiap anak-anak. Dan cara mengisi pertanyaan suara nubuatan, anak-anak pelajaran ke-10 akan di-share link Google Form pertanyaan oleh Ibu Foni di grup SNIO anak-anak DJKT. Oke, baik. Acara SNIO pada malam hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dadah.